kan ada cipretannya tuh karena lumayan banyak, saya kayak kesenggol gitu lagi mau nyiram gitu, kayak kesenggol jadi, nyiramin aja terus airnya ada yang jatuh ke tanah, nyipret kena kaki saya, pada itu saya kayak kena luka bakar kayak kena air panas. Ada yang ngasih dan terima di bawah. Iya, Iya. betul kayak gitu. Nah, di saat diturunkan itu tidak terjadi apa-apa dengan jenazah. Tapi ketika diterima sama yang di bawah, itu langsung bol, Apa tuh? istinja. Kotorannya keluar. Betul. Akhirnya ketika jenazah mau dikeluarin, pas di senter itu lubangnya menyempit. Tetangga yang depan cerita gitu, bertanya, "Bu, mau tahu nggak itu orangnya?" Gitu. Dia bilang, dulu orang sukses tuh, gitu. Tapi sama orang nggak ada sopannya. Kalau tetangga main, apa? Mau pinjam uang? Gitu. Iya, sampai segitunya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Hari ini gue akan membahas sebuah topik yang mungkin tentang sebuah profesi. Profesi ini adalah yang mungkin bagi sebagian orang kedengarannya serem ya, yaitu pemandi dan pengantar jenazah. Tapi ini adalah sebenarnya profesi yang sangat mulia. Di balik profesi ini banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin bisa kita bilang di luar nalar. Artinya banyak seseorang di saat pemakamannya itu terkadang bisa dibilang menceritakan bagaimana dia semasa hidupnya. Ada yang sangat mudah, ada juga yang menjadi sulit. Langsung aja gue perkenalkan dengan salah seorang yang sudah hadir di studio kita ini, dengan Mbak siapa ini namanya? Maaf. Mbak Tia. Mbak Tia. Mbak Tia, alhamdulillah nih udah datang ke studio Mbak ya. Iya. Terima kasih nih udah menyempatkan waktu ke sini. Sama-sama. Mbak Tia ini kalau boleh tahu seorang pemandi jenazah. Betul. Mbak Tia ini berprofesi ini sudah sejak tahun berapa, Mbak? 2009. 2009? Iya, Lama juga. lama lumayan. Awalnya gimana tuh Mbak Tia bisa? Awalnya sih karena pernah kehilangan anak ya, anak meninggal, anak pertama. Terus di situ saya baru tergugah gitu. Oh, kalau saya dikasih tabungan, berarti saya harus memperbanyak pahala agar saya bisa ketemu anak suatu saat nanti. Gitu. Amin, amin. Oh Iya. gitu, motivasi awalnya dari situ. Dari situ terus minta izin sama ibu, orang tua sendiri ya, sama suami, terus keluarga juga, semua alhamdulillah semua ngizinin. Ternyata di situ dari pihak keluarga ibu ada yang tukang mandiin, yaitu ibunya ibu dulunya gitu. Nenek. Nenek Oke. gitu. Jadi mungkin saya salah satu cucu yang bisa nurunin gitu. Oke. Wah, sebenarnya mulia banget ya memandikan jenazah itu karena 1001 orang yang mau ya. Betul. Nah Mbak Tia, ini kan saya pengen tahu nih Mbak Tia selama dari tahun berapa tadi, 2007 ya? 2009. 2009 ke 2024 ini kan bisa dibilang udah bukan pemula lagi. Bukan. sudah banyak sekali pasti Mbak Tia menangani berbagai macam orang, berbagai macam latar belakang dan berbagai macam kisah. Nah Mbak Tia, ada nggak sih kisah yang menurut Mbak Tia ini, ya maaf di sini kita bukan mau membongkar sebuah aib ya, tapi kita jadikan ini sebagai sebuah pembelajaran buat kita yang masih hidup ya Mbak ya. Iya. Kisah-kisah apa aja sih Mbak yang pernah Mbak alami selama Mbak sebagai pemandi jenazah? Apa kalian pernah mendengar kisah-kisah tentang keanehan yang terjadi saat jenazah dimandikan akibat perbuatan semasa hidupnya?
Di sini tim Jelajah Malam mengundang Mbak Tia yang sudah 15 tahun menjadi pemandi jenazah. Dia akan menceritakan kisah nyata tentang kejadian di luar logika yang terjadi saat memandikan beberapa jenazah. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita, karena hal yang pasti di dunia hanya kematian. Waktu itu ada permintaan melalui telepon masuk untuk pengurusan jenazah dari memandikan sampai mengapani, yaitu kami menuju suatu tempat. Rumah duka itu adanya di Jakarta ya, posisi Jakarta. Terus kita sampai di rumah duka, persiapan segala sesuatunya apa yang diperlukan untuk jenazah. Yaitu terus saya persiapan kain kafan, dari kain kafan saya memandikan. Terus ketika saya sudah memandikan, mengafani, saya keluar dari rumah duka untuk santai. Ternyata salah satu dari kerabatnya bercerita, ibu udah selesai, sudah gitu. Itu yang meninggal, ibu tahu nggak? Nggak tahu. Terus tanya, itu yang meninggal adalah pengusaha bos salon kecantikan. Oh, salon. Salon gitu. Terus akhirnya saya bertanya balik, ini kira-kira mau dimakaminya di mana ya gitu. Ternyata mereka menyebutkan kayaknya jauh Bu gitu, daerah Gunung Cermek. Oke. Gunung Cermek sepertinya di ujung gunung. Wah, saya bilang gitu, ibu ngikut? Iya saya ngikut, karena kalau kita petugas ngikut, terkadang keluarga yang di sana suka minta dibuka mukanya. Oh gitu. Lalu ditutup kita yang bertugas seperti itu gitu. Nah setelah waktu itu dibawanya setelah sholat zuhur, sholat jenazah baru dibawa. Waktu itu kan belum ada tol ya, masih pantura. Pantura. Masih, berarti masih tahun 2013-an kali ya? Iya pokoknya masih pantura, jadi jaraknya agak jauh gitu ya, terasa jauh banget gitu, jauh banget. Muter. Akhirnya kita udah masuki tengah malam gitu kan, itu masih nanjak ke atas, memang di atas Gunung Cermek, di pelosok gunung ya, pelosok gunung betul. Saya mikir sepanjang jalan kok nggak nyampe gitu kan, nggak nyampe di situ. Terus itu waktu itu masih kendaraan mobil yang L300 gitu. Akhirnya di situ kita perjalanan lambat untuk nanjak, sampailah di rumah duka itu sekitar jam 12 lewat malam. Tengah malam ya? Tengah malam. Gitu. Sampai terus ditanya keluarga, kok lama ya? Apa ada kendala di jalan gitu? Oh di jalan paling kita kendalanya hanya macet aja, terus jarak tempuh dan juga kendaraannya kan gitu. Tapi keluarga dengan baik sih nerima kita gitu. Nah ketika tengah malam itu jenazah dikeluarkan dari mobil jenazah kan, dikeluarkan gitu sama keluarganya semua gitu. Rumahnya juga agak susah ya, liku-liku. Ternyata pemakamannya itu nggak jauh dari rumahnya, di belakang itu. Nah ketika mau, dia kan nggak pakai disolatin lagi ya karena udah malam gitu. Oh nggak pakai disolatin? Nggak disolatin lagi karena kita bilang di Jakarta udah disolatin. Oh iya, Jadi untuk mempersingkat waktu dia. Akhirnya ketika jenazah mau dikeluarin, pas di senter itu lubangnya menyempit. Lubang kuburan ya? Iya. Menyempit kan. Akhirnya mau nggak mau nunda waktu lagi untuk memanjangkan lagi. Manjangkan karena nggak pas gitu. Nah sudah dipanjangkan, ukuran lebar malah kecil. Jadi orang mau turun ke bawah kok sempit ya? Gitu lagi. Nah dari situlah akhirnya dipangkas lagi dinding-dindingnya. Banyak kesulitan lah intinya. Banyak kesulitan. Nah di situ terus nggak lama 3 orang turun, jenazah diturunkan ke bawah. Ternyata ujung kaki masih nekuk katanya. Masih halangan lagi. Masih ada halangan lagi, seperti itu. Udah selesai di situ, saya keluar dari makam. Terus saya numpang di rumah tetangga untuk cuci muka, ya gitu, untuk cuci tangan, cuci kaki segalanya. Terus ditanya, ibu mau langsung pulang apa nanti pulangnya gitu? Baiknya sih nanti, gitu. Setelah
azan subuh katanya gitu. Kalau saya bilang, saya nggak bisa nunggu-nunggu, kalau kerjaan selesai saya langsung pulang. Gitu. Akan tetapi tetangga bilang gitu. Terus ada sesepuh juga ngomong, pakai bahasa Sunda ya, katanya ulah turun gitu, ulah turun tengah malam gitu. Nggak boleh turun tengah malam. Nggak boleh turun tengah malam. Kenapa itu? Dia sih bilang jangan, kalau bisa jangan gitu. Nanti khawatir gitu. Cuman dia nggak ceritain apa-apa. Intinya ngelarang aja. Ngelarang, intinya ngelarang, disuruh turunnya nanti jam 3 ke bawah aja gitu. Udah mau menjelang subuh gitu. Tapi kan kita kita pengen pulang karena supirnya juga nggak mau, nggak enak lah di rumah orang gitu. Kita mau ngapain? Tugas kita udah selesai di makam gitu kan. Terus akhirnya kita pamitan juga, keranda masuk ke dalam mobil jenazah, kita pamitan. Terus keluarga inti pun sebenarnya juga udah ngelarang gitu. Saya bilang, Pak, kita bismillah aja deh gitu, mudah-mudahan kita pulangnya lancar seperti berangkatnya gitu kan. Walaupun ada kendala tadi di makam, ya saya mohon maaf aja gitu, bukan ranah saya lagi gitu, saya bilang gitu. Nah akhirnya saya melajukan mobil untuk berangkat turun pulang ya gitu. Maaf, ini ibu berapa orang saat itu? 2 orang. Oh, berdua sama supir? Sama supir, berdua aja sih, 2 gitu. Ya dari rumahnya kan kita juga belok-belok ya, karena masih pedesaan, pelosok banget gitu. Nggak nyangka ya, kalau di Jakartanya kaya, dia ternyata beda gitu. Oh gitu. Iya. Beda gitu. Akhirnya udah keluar dari gang, kita untuk turun ya. Kebetulan kan jalan Gunung Ciremai itu nggak sebagus kayak udah di aspal, masih bebatuan. Kanan kiri juga hutan. Nah ketika kita turun, mungkin masih terjal ya, posisinya belum sampai bawah. Itu awalnya anak kecil. Anak kecil lewat di depan. Terus supir kaget, siapa tuh? Gitu. Terus saya nengok, oh nggak ada Pak. Ada 3 atau 4 orang. Ibu juga ngelihat? Lihat ternyata. Saya nggak berani turun, saya takut juga. Gitu kan. Terus saya lihat, Pak nggak ada Pak. Saya bilang gitu. Ada. Saya ngeliat putih doang. Semua serba putih. Pak kayaknya pelan-pelan deh. Itu supir sempat pegel juga karena kan mobil engkel ya. Kopling dia. Engkel pakai apa? L300 tuh ya. L300 engkel ya. Engkel, pegel dia kan. Pak, pelan-pelan aja. Saya mikirnya takutnya kita nyelorot gitu ya. Terus nggak lama, baru berapa, sekitar 10 menitan lah. Itu keluar itu, banyak banget tuh. Apa? Berseberangan tuh. Entah yang kayak orang gede tinggi gundurwo ya, entah kuntilanak. Terus sebagainya, itu ngalangin depan kita. Itu betul. Di situ jadi supirnya main rem, saya sampai gejedak-jedak gitu. Terus sampai yang saat terjal itu aja sih gitu, jalan terjal itu. Gitu. Jadi supirnya mainin rem lagi gitu. Jadi saya juga ikut gini. Saya sampai baca istighfar, baca ayat kursi ya. Kita baca itu terus sampai saya juga gemeteran. Terakhir itu gelap di depan, terus ada bayangan putih tuh banyak kayak kabut ya, ngalangin pandangan. Di situ yang lebih dasar sebenarnya. Saya sampai bilang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, saya gitu. Halangannya mulai dari makhluk sampai. Betul gitu, di situ ya, di Gunung Ciremai itu gitu. Jadi ketika kita mau, pokoknya masih terjal gitu, udah banyak bermacam-macam makhluk astral ya. Yang dari kanan kiri lah. Dia berputar-putar aja, berseberangan gitu. Lewat terus? Lewat terus, sampai ada yang ketawa. Sampai ada yang kik gitu. Oh gitu? Iya, sampai ada yang, ya bahasanya, wah gitu, ada. Oke. Itu selama berapa lama periodenya seperti itu, Bu? Oh, ada kali ya, setengah jam lewat ada. Lama, karena kita supirnya mainin rem jadinya. Sampai gini-gini kita. Gitu. Saya mikir, saya mau ngomong, udah tibas aja gitu. Tabrak aja. Tapi kita kan berdua takut. Gitu. Iya sih. Ya sebagai kita tahu baca nih, kita baca ya ayat kursi, istighfar, ya Allah Akbar, minta perlindungan juga gitu. Tapi kan makhluk itu tidak akan tahu gitu. Mereka intinya entah mau bikin kita celaka atau enggak. Iya. Ya kita udah punya
bacaan ya kita baca gitu. Dan mungkin ini yang ditakutkan oleh pihak keluarga tadi ya. Mungkin ada kabut juga tebal ya. Kabut putih itu tebal juga gitu. Ada yang mata merah ya. Mata merah tuh ada. Itu di posisinya di mana, Bu? Di pinggir, dia nggak nyebrang sih. Oh, di pinggir itu ada mata gitu? Iya, mata aja gitu kayak orang sakit mata. Orang itu kelihatan. Besar atau ukuran orang Besar, normal? besar. Oh, besar. Besar. Oh gitu. Macam-macam gitu. Mungkin saya juga nggak tahu ya, karena kan juga saya baru kali ini yang masuk wilayah itu gitu ya. Sebelumnya nggak pernah gitu. Mungkin banyak cerita tentang Gunung Cermai ya, gitu. Tapi kan kita nggak tahu di dalamnya. Gitu. Benar. Nah, ternyata ya luar biasa banyak gitu. Akhirnya kita udah sampai bawah nih, gemeteran, kita berhenti sejenak ya, sekitar 15 menit, karena kita tegang saat itu, gitu. Jadi kita tarik napas dulu, supirnya juga ngos-ngosan kan, capek juga. Keringat gitu. dingin lah itu pasti. Udah pasti saya juga sampai keringat dingin juga, mandiinnya nggak seberapa ini perjalanan gitu. Akhirnya kita sudah keluar dari wilayah itu ya, masih bebatuan, udah turun dalam arti ya, masih bebatuan itu, terus nggak lama kita ketemu jalan raya, gitu. Ketemu jalan raya, kita di jalan raya kita santai, kata-kata Pak, santai aja nyupirnya, iya ya, gitu. Capek juga, ngos-ngosan juga dia, ngos-ngosannya luar biasa gitu ya. Nah, pas keluar jalan raya, kan melajunya tuh santai, akhirnya dipercepat sedikit, terus banyak mobil lewat klakson, Itu sudah perkiraan Ibu jam berapa itu? Itu sekitar udah jam 2 lewat ya. Oh, jam 2-an? Dan ada yang klakson? Mobil pribadi lewat klakson gitu. Terus nggak lama ada motor ya dari sebelah saya, klakson, dia nunjuk-nunjuk pintu. Pintu belakang? Pintu belakang. Oke. Gitu. Saya pikir pintu belakang kenapa? Belum dikunci, kebuka. Saya buka itu kan, kaca mobil. Belum dikunci, kebuka. Gitu. Oh, jadi kata Pak supir mungkin yang mobil-mobil klakson itu kali ya. Pada ngelihat belum dibuka, iya, belum ditutup. Belum dikunci. Masih kebuka ngablak. Akhirnya kan kalau L300 kan belakangnya ada sekat kaca gitu ya. Nah, saya nggak mau berhenti. Saya suruh supir, coba ya lihat belakang. Saya buka kaca, ketutup. Tutup pintunya. Enggak kebuka. Saya jadi pikirnya, tuh orang bohong kali ya Pak, saya gitu, biar kita berhenti. Gitu. Takutnya orang jahat ya kan? Iya, takutnya kita mau diapa-apain gitu. Udah, terus akhirnya dari situ melaju lagi kenceng. Nggak lama ada suara motor ya, motor anak muda. Oh, motor brong gitu ya, knalpot itu gitu kan. Terus kita melaju, ini motor nih agak begini nih. Saya ngegunting. Iya. Saya terus saya nggak tahu gitu kan. Saya di stop sama polisi. Tuh kita berhenti kan. Iya Pak, ada apa ya Pak? Kita di stop. Malam Bu, malam. Ada yang bisa saya bantu Pak? Bu, tolong turun dulu sebentar. Wah, ada apa nih? Udah kata supir, coba ya kamu turun aja. Saya turun karena kan mobil minggir di posisi kiri ya, kiri. Jadi saya duduk kan di kiri. Saya turun, terus polisi ngomong, Bu, saya minta tolong bantuannya nih untuk bawa jenazah. Wah, jenazah apa nih? Coba lihat. Saya lihat ada truk, truk besar ya, kayak apa sih? Yang pengangkut kayak batu atau truk tronton kali apa ya? Truk yang paling gede itu. Iya, yang ban-bannya banyak itu gede. Nah, itu kan dari ban belakang, terus depannya. Nah, itu ada orang segini. Tapi di posisi ban depan bawahnya. Iya, jadi ini kan ban belakang. Nah, terus nih badan di sini, tapi dia dari sebelah kiri. Oke. Jadi kepalanya itu pas deket dengan ban, posisi ban. Karena ditutup koran sama polisi, saya buka itu udah hancur. Kelindes. Betul. Udah hancur. Pokoknya hancur segini, hanya dari sini ya pundak
sampai sini tuh masih bagus. Terus motornya juga masuk ke dalam kolong gitu. Jadi nggak tahu gimana ininya ya. Akhirnya dari situ saya kaget, saya tutup lagi pakai koran. Saya langsung bilang, Pak, maaf Pak, saya nggak bisa bantu. Karena saya juga mau ngambil juga, saya bilang ke rumah sakit untuk ngantar lagi ke daerah. Gitu. Akhirnya polisi, oh ya Bu, maaf Bu ya, makasih deh Bu kalau gitu. Akhirnya kata Pak supir, kenapa ya? Itu orang ditabrak, palanya doang yang hancur. Gitu. Akhirnya kita ngambil kanan lagi, supir, kita laju lagi untuk balik perjalanan pulang. Maaf, itu yang tadi nyalip ibu motong gunting itu motornya? Betul. Motor itu. Dia motornya itu nggak ada lampu ya. Lampu depan, lampu belakang tuh mati. Oh iya, kayak di daerah banyak tuh, nggak pakai lampu, ngebut-ngebut. Nggak ada lampu, bener. Itu udah tengah malam gitu. Posisinya hancur palanya? Hancur. Udah nggak kelihatan bentuknya. Kan polisi juga bawa senter ya. Di senternya udah nggak kelihatan bentuknya. Saya juga dari situ, saya tadinya lapar saya jadi hilang. Iya, karena udah ngeliat itu. Siapa yang nafsu makan coba? Iya, jadi kebayang aja gitu. Itu berarti dari ibu turun itu dari atas udah gangguan sampai di ujungnya mesti ngeliat gituan lagi. Betul, gitu. Siapa yang nggak ini ya? Padahal kan tujuan saya hanya memandikan, mengapani jenazah ya. Kita nggak pernah tahu jenazah yang kita mandikan kehidupan di dunianya seperti apa. Betul. Dia kaya juga ada usahanya, kita nggak pernah tahu jalannya seperti apa. Itu ketika dimakamkan juga kok bisa yang diiniin liang lahatnya berubah-ubah sampai orang sana juga bingung gitu. Saya juga bingung ya, rumah aslinya dia di kampungnya sama di Jakarta tuh beda jauh. Oh, karena ibu kan ngambil di rumah di Jakarta, ya, mulangin ke kampung. Mulangin ke kampung. Artinya dia nggak mensejahterakan orang tuanya yang di kampung mungkin ya? Mungkin. Bisa jadi orang ya. Orang tuanya juga udah sepuh ya di kampung. Oh, gitu. Jadi ini anaknya. Oh. Gitu. Dia punya anak satu perempuan udah, nggak ada lagi. Wah, ini luar biasa ya. Jadi itu keanehan-keanehan saat lagi penguburan itu jelas banget ya. Sudah dicoba di kesini, kurang kesini, kurang kesini. Betul. Kayak maaf kurang ya. Panjang, kurang lebar. Kayak bumi itu nggak nerima ya. Mungkin. Kayak gitu ya bahasanya, kayak dipersulit. Akhirnya dipaksakan, kakinya akhirnya agak ketekuk ya begini. Gitu. Wah, gitu. Itu sih ngeri sih ibu ya. Anaknya sih hanya bisa nangis-nangis saja. Pembelajarannya lumayan ya dari yang contoh kasus tadi itu gila sih, ngeri banget itu mulai dari penguburan, perjalanan pulang sampai kejadian di ujungnya. Betul. Nah, Bu, masih ada lagi nggak Bu yang maaf ya bisa menjadi pembelajaran kita juga, mungkin contoh kasus yang pernah Ibu alami sendiri yang mungkin kurang lebih mirip-mirip seperti tadi yang mungkin agak di luar nalar lah yang Ibu pernah tanganin Bu? Ada juga kejadian ya. Waktu itu saya ditelepon sama untuk meminta pengurusan jenazah ya, dari memandikan, mengafani dan mengantarkan sampai ke pemakaman. Nah saat itu saya ditelepon dari masih wilayah Jakarta. Oke. Masih wilayah Jakarta juga. Terus saya masuk ke gang, itu seperti biasa, keadaan lingkungannya seperti biasa gitu. Damai-damai aja kelihatannya ya gitu ya kelihatannya. Begitu saya masuk di rumah dukanya, untuk saya memperkenalkan diri di pengurusan jenazah yang akan memandikan, mengafani dan mengantarkan juga, disambut baik dengan anaknya gitu. Nah ketika saya lihat jenazahnya itu kan kalau buat saya lumayan ya. Gitu. Maksudnya lumayan? Agak besar. Oh, posturnya agak besar. Posturnya. Nah dari
raut wajah juga sebenarnya saya sudah memahami nih orang seperti apa. Oh, Gitu. dari mukanya udah kelihatan gitu ya? Kelihatan. Oke. Tapi kan saya nggak mau mengutarakan, biarkan gitu. Nah udah dari situ saya persiapan kain kafan dan segala sesuatunya. Terus jenazah dipindah ke tempat pemandian. Nah, dari pemandian, terus saya melakukan biasa seperti memandikan jenazah. Iya. Terus terakhir saya membersihkan istinja ya, kalau bahasa kita istinja. Kotoran. Oke. Kotoran. Nah dari kotoran itu saya sempat bertanya sama salah satu anaknya, ibu sakit sudah lama gitu. Nggak begitu lama sakitnya. Sakitnya apa itu, Bu? Dia bilang sih biasa ya kalau udah umuran kan biasa darah tinggi, kolesterol gitu. Gula lah mungkin ya, gula kolesterol ya. Dirawat di rumah sakit gitu sampai umurnya nggak ada juga di rumah sakit gitu. Jadi mungkin saya pikir dengan kondisi tubuhnya yang seperti itu besar mungkin dari impus ya, cairan-cairan obat gitu yang masuk gitu. Nah akhirnya saya lanjut untuk istinja. Istinja saya bersihkan gitu. Biasa kan kalau saya mau bersihkan kondisi perut itu kan ada doa ya. Ada doa yang agar mudah istinjahnya dengan keluar sekaligus gitu. Biasa yang udah-udah kalau kita pancing itu langsung keluar semua gitu kan. Oh gitu. Keluar semua gitu. Itu udah nggak ada yang keluar-keluar lagi. Bersih langsung ya? Langsung bersih. Nah yang ini berbeda. Berbeda. Saya membersihkan awalnya agak padat. Terus kesininya cair. Saya pikir obat gitu kan. Cair. Terus saya pancing dengan air. Dia keluar set. Udah. Itu baru kali ini saya ngelakuin istinja tuh sampai 1 jam lebih. 1 jam lebih normalnya? Normalnya biasanya cuman sampai setengah jam ya. Paling lama setengah jam harusnya? Iya, atau enggak sekitar 20 menit, 15 menit udah. Asal dia berkeluar ya udah. Ini sampai 1,5 jam. Ya mohon maaf gitu ya, pergelangan saya sampai pegel juga. Pergelangan ya. Karena kan kita bergerak gitu ya untuk usaha itu gitu. Akhirnya saya anggap ini anaknya juga kok lama banget gitu. Keluarga kok lama banget. Iya ini istinjanya masih ada. Saya bilang gitu. Ya kita kan segala upaya ya, doa juga udah. Istilahnya kita minta memang kuasa juga udah. Kalau apabila semasa hidupnya ada yang banyak kekurangan gitu kan. Nah di situ saya yakin udah bersih karena saya lihat airnya sudah bening keluar yang dari tempat kotoran itu. Akhirnya saya tutup ya dengan kapas gitu seperti biasa. Kita tutup, terus kita lapisi lagi, kita keringkan jenazah dengan handuk, terus kita lapiskan dengan kain ya karena mau diangkat. Biar auratnya kan ketutup semua. Iya. Karena kalau yang ngangkat ada yang umum jadi tidak tersentuh langsung. Kita selalu gitu. Nah pas ketika diangkat, diletakkan ke kain kafan itu sebenarnya sudah ada bercak yang keluar. Kotoran lagi? Oke. Nah di situ anaknya kaget gitu. Bu ini kok kainnya basah? Oh ya nggak apa-apa dikeluarin aja dulu kainnya. Karena ibu nanti tembus, insya Allah nggak tembus. Karena kan kita sebelum di atas kain kafan itu kita kasih perlak. Lapisan perlak ya yang anti tembus itu sampai 2 lapis saya kasih gitu, sampai 2 lapis gitu. Akhirnya di situ saya bersihkan lagi dengan tisu basah, terus sumpelan saya cabut lagi, saya tutup lagi, saya korek, saya bersihkan. Udah saya bilang insya Allah ini tidak akan keluar, insya Allah saya bilang gitu. Udah terus saya kapanin, udah selesai kapanin. Itu wajah yang dari awalnya saya lihat sampai dimandiin sampai dikapanin masih utuh yang seperti itu gitu. Maksudnya masih seperti apa nih? Wajahnya tidak yang seperti orang tidur, tidak. Beda gitu. Gimana tuh? Seperti dia tuh ada gitu. Kayak nggak tenang ya? Nggak tenang, iya. Oke, mukanya tuh kayak memendam sesuatu gitu ya? Oke. Kayak nggak tenang gitu ya gitu. Nah dari situ terus karena
menunggu waktu ya gitu. Waktu itu sih nggak sampai zuhur kita bawa. Oh ini siang ya berarti ya? Karena permintaan kan dari pagi tuh gitu. Jadi kayaknya sholat kalau nyampenya pemakamannya asar kayaknya disolatin lagi di sana gitu. Tapi sebelum asar kita langsung gitu. Akhirnya di situ saya keluar, saya pamit, saya izin keluar. Biasa kan saya ngadem di luar tuh. Saya keluar. Nanti kalau ada apa-apa mau ditutup mukanya panggil aja ya, saya nunggu di depan, saya mau ngadem dulu. Oh iya Bu, iya gitu. Saya keluar, saya duduk di antara orang-orang yang takziah ya, terutama tuh lingkungan. Karena kan lingkungannya padat ya, kanan kiri gitu. Padat penduduknya gitu, lumayan banyak gitu. Saya pikir juga dari orang-orang tersebut, tadinya saya pikir ada yang mau bantuin, ternyata nggak ada. Itu semua keluarga yang bantu. Nggak ada tetangga. Tetangga nggak ada yang mau membantu? Nggak ada. Oke, terus? Iya. Akhirnya saya duduk, sambil saya santai, saya dikasih aqua, terus tetangga kanan kiri itu bertanya gitu, Bu udah selesai? Sudah, kok lama ya? Gitu. Ya saya jawab gitu, iya tadi ada kendala gitu. Oh pantesan lama. Terus tetangga yang depan cerita gitu, bertanya, Bu, mau tahu nggak itu orangnya? Gitu. Ternyata saya pikir kebaikan yang diceritakan, ternyata keburukan yang diceritakan. Tetangganya sendiri datang menceritakan keburukannya? Betul, gitu. Oke. Terus dia bilang, dulu orang sukses tuh, gitu. Tapi sama orang nggak ada sopannya, gitu. Angkuh. Betul, angkuh. Terus kalau ada apa dia teriak, manggil. Gitu, teriak terus sambil tolak pinggang. Arogan lah. Tolak pinggang gini gitu. Terus kalau diomongin tetangga, diomongin baik, dianya nggak terima. Ngegas. Terus dia ngerasa juga dulunya rumahnya tuh gede gitu. Dia gini, kalau tetangga main apa mau pinjam uang gitu. Iya sampai segitunya gitu. Jadi kita nggak tahu ya itu karakter apa gitu. Terus gitu akhirnya tetangga segan lah untuk bertegur sapa masa hidupnya karena dia seperti itu. Terus kalau kita kan padahal namanya kita tetangga ya, kita kan baik-baik ini, tapi kalau orang seperti itu kan kita jadi segan. Benar. Jadi dari cerita ya maaf ya, satu lingkungan dari ujung ke ujung itu nggak ada sedikit pun kebaikan. Artinya saat ibu duduk situ yang cerita nggak cuma satu orang, beberapa ceritanya nggak ada yang bagus. Nggak ada. Oke. Jadi itu saya simpen aja gitu. Iya saya gitu. Oh ya udah Bu kalau gitu apa yang Ibu tahu tentang jenazah tuh sebaiknya cukup kita yang tahu, tidak usah menyampaikan. Ibu menyampaikan ke saya kan orang luar, saya nggak tahu. Ya saya nggak akan gimana karena kan saya nggak tahu si almarhum kesehariannya betul gitu. Nah setelah itu nggak lama tuh sebenarnya saya juga mau beli makan tuh nggak jadi karena saya dipanggil, Bu ditutup aja mukanya gitu sama anaknya ya, salah satu anaknya yang agak bicaranya tuh mungkin kalau orang yang nggak terima sakit hati kali gitu ya. Bu udah tutup aja deh muka ibu saya deh, saya mau langsung bawa gitu. Ngomongnya gitu? Iya. Terus saya bilang ya pak gitu. Udah deh nggak usah nunggu yang lain nggak usah gitu. Anaknya agak kasar ya. Betul. Terus kalau orang bilang anak sama ibu hampir sama. 11-12 lah. Iya, kayak gitu. Nah akhirnya saya tutup mukanya, udah saya cepat-cepat ya udah cepet. Terus disolatinnya di rumah dengan pihak keluarga dan manggil ustadz dari masjid karena kita anaknya ngejar waktu gitu. Setelah disolatkan, terus keluar masuk ke mobil, kita mau bawa ke pemakaman di daerah Bogor. Betul. Bogornya sih masih Bogor naik ke atas ya gitu. Nah sepanjang jalan itu mungkin anaknya ini mengejar waktu agar nyampe sebelum zuhur atau sebelum asar gitu kan. Jadi sepanjang jalan itu supir diburu-buru terus. Nah yang duduk di sebelah supir biasanya saya, ini anaknya. Oh gitu. Saya disuruh di belakang. Gitu. Berpindah kan. Udah gitu anaknya duduk di depan, kaca pintu nggak ditutup kan dia, dibuka aja gitu. Jadi kalau macet
kita kan biasa tet gitu kan. Dia nih, Oh, digebrak-gebrak. Oke. iya, saya kaget lah ya yang di belakang. Itu saya bingungnya kok saudaranya diem aja gitu, nggak ada yang berani sabar atau gitu, seperti itu. Udah akhirnya kan saya kaget gitu ya. Udah saya liatin aja tuh anaknya di depan bener-bener. Anaknya poster tubuhnya seperti ibunya sama, gitu. Akhirnya Besar juga. Pak supirnya bawa tuh kan, bawa gini. Terus keluar dia palanya kan, woi minggir, mak gue mau lewat. Teriak-teriak. Iya, gitu. Terus saya nyeletuk ya di belakang, Pak sabar Pak, lagi macet. Nggak tahu itu kenapa macetnya bisa ambulan itu kayak nggak dikasih sela jalan. Sulit lah pokoknya. Sulit banget, bener. Kan jarak 50 meter tuh ada polisi yang lagi ini ya. Tapi kenapa kita kok kayak nggak dikasih maju gitu? Ada ambulan ya. Ada lagi yang ngalingin, ada lagi ngalingin gitu. Mobil lain gitu. Nah, sepanjang jalan itu lah, kalau supir kan sabar ya. Ini anaknya sampai keluar palanya gitu. Orang diomelin. Akhirnya saya bilang gini, Pak, kalau mau lancar itu ada patwal. Bapak pakai aja di jalan, negosiasi aja harganya. Saya bilang. Langsung berhenti. Berhenti Pak, berhenti. Dia turun langsung tuh. Digebrak tuh pintu mobil. Dia turun, terus nego-nego nggak tahu ya. Nyangkutlah salah satu patwal satu motor. Satu motor pakainya. Terus saya mikir, kok satu motor sih? Kan iringan panjang. Kasihan ini polisinya, nggak tahu dibayar berapa gitu kan. Itu aja udah pelit ya. Dari situ ada nanti ya, pelitnya ada lagi nih. Oh gitu. Iya. Nyambung nih. Patwal dipakai cuma satu. Iringan belakang panjang. Kan kasihan ya keluarga. Iya. Nah, terus patwalnya itu kalau polisi kan dia nggak mau kelihatan lagi ngawal, jadi jaraknya agak jauh dari kita, gitu kan. Terus dia emosi tuh, ini polisi mau dibayar kok ngawalnya gini sih, gitu. Anaknya, emang kalau polisi gitu, kalau ngawal jaraknya jauh, ngawal, terus nggak lama di belakang ada terjadi insiden tabrakan antara keluarga sama mobil lain. Mungkin dia mau ngindarin macet, jadi nyelusup masuk ke rombongan. Oh. Iya, karena dia pasang sen kanan kiri ya di mobil. Jadi dipikirnya keluarga itu keluarga. Jadi dikasihlah selah. Nah, disitulah tabrakan beruntun. Tabrakan, akhirnya kita tinggal. Yang ikut di kita itu hanya 2 atau 3 mobil gitu. Sisanya lagi beruntun. Akhirnya nggak lama kita nyampe di rumahnya itu sudah lewat dari azan zuhur. Gitu. Akhirnya karena asapnya kelamaan, jadi ambil tengah, yaudah karena udah disolatin di Jakarta, langsung aja dimakamin. Tapi yang iringan itu, yang tabrakan beruntun nih, pasti ngikut, pasti nyusul. Berdebatnya itu nanti setelah dari makam tuh. Pas sudah selesai makam. Iya. Nah akhirnya kan kita berfokus dulu dengan almarhumah ini yang akan dikuburkan. Nah di dalam mobil itu, maaf ya, aroma itu biasa. Normal aja. Nah ketika keluar dari mobil, kan digotong tuh bantu sama keluarga di sana. Iya. Itu aroma mulai keluar. Aroma kotoran. Tuh. Aroma. Sampai yang angkat juga bingung. Padahal bunga ronca itu banyak di atasnya, tapi nggak ketutup dengan bunga-bunga itu. Aroma itu. Gitu. Terus makamnya kan deket ya dari rumahnya, masuk gang samping rumah, di belakang persis itu ada makam keluarga. Berarti, nah pas dari situ saya kan sempat ngikutin ya, karena saya pikir deket gitu. Pas dari situ tuh tutup keranda dibuka, itu aroma makin jadi. Ngerebak maksudnya. Iya. Terus yang ibu-ibu pakai jilbab kan tutup gitu ya. Nah, terus kalau bapak-bapak kan begini-gini gitu. Mereka bingung. Akhirnya udah cepet gitu. Cepet, terus anaknya akhirnya salah satu keluarga ya anaknya nggak mau turun tuh. Oh betul, anakku maunya di atas aja. Turun ke yang lahat tuh bertiga. Turun ke yang lahat, terus sisanya membantu untuk menurunkan jenazah. Yang di bawah kan terima. Ada yang ngasih dan terima di bawah. Iya, itu kayak gitu. Nah,
di saat diturunkan itu tidak terjadi apa-apa dengan jenazah. Tapi ketika diterima sama yang di bawah, itu langsung Apa tuh? istinja. Kotorannya keluar. Betul. Di situ kaget. Gitu. Sampai yang nerima di bawah itu kena. Semua pakaiannya. Iya, tangannya kayak gini. Begitu. Langsung itu. Nah, dari situ aromanya luar biasa kan. Gitu. Akhirnya saya keluar. Saya nggak kuat. Keluarlah saya dari situ. Terus ada ibu-ibu yang habis nyaksiin itu keluar, nanya ke saya, dimandiin nggak sih gitu. Sampai nanya gitu. Kok bau gitu? Terus saya bilang, dimandiin Bu, bersih kok. Di sana nggak terjadi apa-apa, saya bilang gitu. Perjalanan juga aman-aman aja gitu. Kok itu gitu ya? Itu apa ya yang keluar gitu? Itu apa ya gitu? Ya saya diam di situ gitu, karena saya sendiri kan ngalamin saat istinja sampai 1,5 jam bisa kebayang gitu. Oh, mama saya juga belum makan, perut kosong, keluarga nggak ada yang nawarin minum, ya itulah baiknya keluarga. Iya, ya ada. Itu juga dari tetangga, Pak. Itulah baiknya keluarga. Sampai lupa gitu yang mandiin siapa, nggak di gitu. Akhirnya dari situ ada keributan kan, yang tadi tabrakan brutal. Keributan di situ sampai mau adu jotos ya gitu. Terus anaknya itu kan sampai mau mukulin yang lusuk tadi itu karena mereka minta ganti rugi, karena kan mereka depan mau belakang kan mobilnya lecet-lecet gitu ya gitu. Padahal kesalahan di dia, kenapa dia nusuk gitu. Itu ya bukan dia doang, mobilnya lain juga ada juga gitu. Cuman dia yang merasa kena mobilnya, jadi ditanya, lu siapa? Gua anaknya nih, anaknya dari almarhumah. Lu siapa? Lu mau gua hajar gitu. Karena dia nutup minta ganti rugi. Di situ lo keributan rame ya gitu. Nah dari situ saya diam gitu. Kok gini amat ya keluarga gitu. Ini anaknya tahu nggak sih kalau dari Jakarta lingkungan aja ceritanya udah nggak baik gitu. Kok anaknya malah menunjukkan sikap yang arogan gitu. Seharusnya kan bisa pelan-pelan. Ya maaf ya. Kalau saya mungkin dari awal saya melakukan untuk pengurusan jenazah sampai tujuan, mereka pun nggak nanya, ibu udah makan, ibu udah gini kok. Dari situlah saya udah menilai intinya ya kalau jasa kita sudah dibayar, ya sudah mungkin mereka sudah menganggap itu udah selesai. Tugasnya aja. Nggak memanusiakan seseorang ya. Suka duka. Oh gitu Bu. Itu akhirnya pas abis tadi kan lagi diterima kan rojol tuh gitu dia kotoran emang itu langsung pada buru-buru ya. Buru-buru, pada naik pada mandi buru-buru. Karena ada saya di situ kan, saya juga kaget gitu. Saya sempat agak ya kalau saya takut sih yang kan tahu sendiri. Saya juga di waktu di Jakartanya juga saya ngelakuinnya sampai berapa lama gitu, sampai anaknya udah belum gitu. Artinya sudah benar-benar bukan ibu buru-buru ya, itu benar-benar. Iya, kita kan pengennya kalau jenazah itu bersih di luar, bersih di dalam juga kan enak untuk aromanya. Tapi kan qadarullah ya, kita nggak pernah tahu kuasa Allah itu menunjukkan seseorang itu dengan seperti apa. Iya, nah itulah makanya menarik Bu. Kadang-kadang di profesi seperti Ibu ini bisa seringkali melihat miniatur kehidupannya seseorang itu dan saat makamannya. Itu kadang-kadang ya Allah tuh memberikan petunjuk di saat seperti itu ya. Bener. Iya. Kita yang masih hidup ya, kayak saya kan sehari-hari yang ditemuin kan jenazah ya, berbagai macam jenazah gitu kan. Nah dari situ mungkin kalau buat saya pribadi kan bisa memetik dari apa yang terjadi. Tapi kalau orang kan nggak tahu. Benar. Iya.
Nah Bu, nih saya masih pengen banyak nanya nih. Mungkin kalau di kerjaan kita kan ya di Pulau Jawa tuh masih banyak ya orang-orang yang mungkin punya, bisa dibilang semasa hidupnya punya pegangan. Artinya entah dia punya ilmu itu kan macam-macam ya, tapi kan nggak semuanya itu bagus. Dan biasanya ini di saat meninggal itu kadang-kadang ilmu ini yang menjadikan beliau untuk kembali. Ya, pernah nggak Ibu menangani memandikan jenazah yang orang yang mungkin menurut warga sekitar tuh memiliki hal seperti itu Bu? Pernah ada ya. Dan saya juga yang melakukan tuh hal-hal yang di luar dugaan ya tuh. Jadi hal yang sama, di telepon pihak keluarga, permintaan pengurusan jenazah, kita datang, terus kita melakukan sesuatu untuk jenazah ya, pemotongan kafan dan sebagainya. Terus setelah selesai, kain kafan itu dibentangkan ya sesuai dengan ukuran jenazah. Kemudian almarhumah ini dipindahkan ke tempat pemandian gitu. Nah dari tempat pemandian itu saya memulai itu. Awalnya kan saya biasa dulu gitu ya. Dari sisi niatnya dulu, sisi kanan, terus sisi kiri. Nah udah selang setelah istinja ya, saya singkat setelah istinja. Ini postur tubuhnya jenazah ini sih stabil gitu, tapi dia pada tulang ya, pada tulang gitu. Artinya kecil tapi berat. Oh gitu. Yes, pada tulang itu. Nah pas kebetulan saat tempat pemandian itu bawahnya kan tanah ya, masih tanah. Karena mungkin dulu rumahnya ini bagus, pekarangan tuh halaman rumah tuh luas ya, masih tanah, mungkin dia seneng nanem gitu. Nah jadi waktu mandiinnya itu pas kebetulan tanah bawahnya gitu. Nah ketika saya mau memandikan lagi, saya nggak habis pikir ya, biasanya kalau air kan ngalir di tempat pemandian terus langsung ngalir ke saluran. Ini saya kayak gayung kayak disenggol. Jadi ke jenazah dulu, kesiram, terus airnya tumpah ke tanah tuh. Orang suku bawah? Oke. Terus gitu kan, jenazah dulu nih, terus dia ngalir ke bawah. Tanah gitu. Ke tanah kan kalau kena air kan, terus ada cipratan. Cipratan, iya. Nah cipratan itu kena di kaki. Terus aja gini gitu, panas. Panas? Iya, airnya jatuh ke tanah dulu. Kan ada cipratan itu karena lumayan banyak, saya kayak kesenggol gitu lagi mau nyiram gitu, kayak kesenggol. Jadi nyiramin aja, terus airnya ada yang jatuh ke tanah, nyipret kena kaki saya. Pada itu saya kayak kena luka bakar, kayak kena air panas gitu. Iya. Nah di situ kan saya lihat, ya ampun, aduh panas banget gitu. Akhirnya saya siram lagi kaki saya ke air yang biasa gitu kan. Nah terus itu sampai 3 kali kayak gitu. Anaknya kaget kan, anaknya kaget, loh ibu kenapa gitu, ini kok airnya kayak panas ya, saya gitu. Terus saya langsung istighfar tuh, takut saya jadi fitnah ya gitu. Oh punya apa ya saya sampai gitu sama anaknya gitu. Terus anaknya tuh bingung gitu, anaknya bingung, apa ya Bu, ibu bisa tahu nggak gitu. Nah akhirnya saya pelan-pelan tuh untuk nyiram airnya itu gitu kan. Biasanya kalau udah bersih semua, kalau keluarga ada yang mau wuduin si ibunya silahkan gitu kan ya. Wuduin bukan berarti ayat ini mau sholat lagi, enggak. Tanda kalau bahwa kita sudah memandikan, udah bersih sampai istinja, luar dan dalamnya lah gitu ya, tinggal bilasan terakhir aja gitu. Nah dari situ akhirnya saya pelan-pelan gitu. Saya mikir lagi, takut itu air jatuh ke tanah lagi, saya kena lagi. Airnya itu jatuhnya di saya gitu. Karena kan anak atau keluarganya kan keliling ya. Jadi kalau saya lagi mandiin posisi kanan, nggak ada keluarga di sebelah saya, karena saya suka geser-geser gitu. Mereka di posisi kiri gitu. Nah seperti itu. Akhirnya udah selesai. Biasa kan kita keringkan, terus kita ganti kain yang basah dengan kain yang kering. Kita tutup rakot awatnya ya, karena dia digotongnya itu orangnya sedang tapi diangkatnya lumayan
gitu. Nah dari situ dikafanin. Dari dikafanin itu biasa setelah saya ngafanin, muka belum saya tutup, biasa kan mau menunggu menyalakan, masih ada yang tunggu keluarga. Nah akhirnya saya ke dapur untuk cuci tangan. Terus di situ ada saudara yang kenal betul dengan almarhum Asma Saidipnya. Jadi dia mengatakan, Bu, oh itu masih ada pegangannya, gitu. Ada yang bicara gitu? Ada. Saya bilang, oh maaf saya nggak tahu. Saya gitu, iya ibu nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi dia bilang, apa gunanya? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, nah dulu orang dulu kan kalau punya pegangan buat jaga diri, agar kalau dia mencari rezeki kemana aja, orang mau jahat nggak bisa. Segen. Gitu, karena dia untuk ngidupin anaknya kan. Gitu, jadi itu banyak Bu, gitu. Gak bisa dibuang, emang udah mendarah daging. Iya, gitu. Jadi dari situlah saya tidak menceritakan bahwa air itu yang tadi itu mungkin nyambung ke situ atau gimana saya nggak tahu ya. Ya udah tua, udah umur tapi cantik. Kulitnya bagus. Gitu. Cantik bagus itu. Udah dari yang ada cerita seperti itu, saya tidak menceritakan kalau saat saya mandikan apa yang saya rasakan. Tapi Simpen dalam hati. iya, terus anaknya ngomong, ibu kakinya tadi kayak ada pembentung gitu ya, udah diobat belum gitu. Ada, saya tuh kan bintik-bintik gitu ya, kayak kena cipratan air panas gitu. Itu kan kecil-kecil, itu airnya tuh kempes, jadi saya pakai hitam-hitam. Oke, cacar. Iya, tapi udah nggak ada airnya. Iya, tinggal hitam-hitam air mendung gitu. Iya, kecil-kecil karena kecipratan air itu kayak air panas kan tumpah gitu kan berat ya. Iya. Seperti itu. Karena kiri aku saya tolak itu. Gitu. Saya di perumahan mana ya gitu. Itu juga saat pemakaman juga saya bingung tuh, ada kejauhannya. Kenapa tuh? Iya, saat di makamin itu ini kan udah diantar ya, ceritanya udah disolatin gitu ya. Udah dibawa ke makam. Terus pas di makam itu dilempar kayak paku gitu, terus pecahan beli. Oneh? Keluarganya yang lain. Di atas makam dilemparin. Ada kubu lain yang sudah nunggu di pemakaman. Nah ini kan dari terakhir ini ada perdebatan lagi tuh. Nah disitulah saya suka bingung ya gitu. Saya kan nggak tahu gitu. Ketika jenazah sampai di makam, terus ada keluarga lain, terus biasa ya gitu, jenazah diturunkan ke liang lahat, terus diterima sama yang di bawah. Iya. Terus yang di bawah kan naik tuh ke atas kan, karena mau ditutup tanah. Nah sebelum ditutup tanah itu keluarga lain lempar itu, yang paku, yang pecahan beling, gitu di atas. Akhirnya dari keluarga yang kubu ini dari rumah marah-marah mereka, gitu. Karena gini, ini apa maksudnya apa gitu, maksudnya apa? Ini kan udah dimandiin, udah ini segala macam. Ibu ini loh yang mandi ini, gitu. Terus. Akhirnya udah, karena udah disebar, ya udah mau nggak mau, akhirnya ditutup tanahnya, tutup tanah. Dari situ mereka berdebat, terus nanya, Bu kalau kayak gini gimana Bu? Katanya gitu. Ya mohon maaf kalau udah seperti itu bukan tanah saya bilang gitu kan. Ibu. Mohon diselesaikan dengan baik-baik aja, saya bilang gitu. Jadi saya nggak ngerti ya, makanya adat istiadat tuh kalau masih dipakai tuh ya seperti itu gitu. Kita yang nggak tahu jadi buat perdebatan gitu. Kalau bahasa kita kan kayak kejawen ya gitu. Kayak seperti itu. Nah ini berarti yang nyebar ini di luar persetujuan keluarga berarti ya? Betul, tapi masih pihak keluarga Masih keluarga. almarhum. Iya, masih lingkungan keluarga, tapi bukan keluarga inti. Iya, karena almarhumah ini orang Jawa ya. Gitu, karena dia orang Jawa tapi usaha di Jakarta sukses. Gitu. Itu tujuannya apa ya? Kenapa ada paku, ada beling lebar kemana? Iya, saya juga nggak tahu tuh. Kan biasanya orang kalau jenazah mau berangkat piring ya yang dipecahin atau gelas gitu ya. Enggak, tidak. Iya, terkadang kalau hal kayak gitu saya nggak setujuin kalau ngomong sebelumnya ya gitu. Terkadang kan keluarga nggak pakai nanya dulu, udah ikutin alurnya dia aja.
adat istiadatnya iya gitu. Oh, secara ibu secara ini sih ya nggak ada gitu-gituan lah ya. Iya, nggak ada. Iya, ajaran agama nggak ngajarin itu ya kan. Nggak ada. Itu jadi apa ya, bisa dibilang orang yang mungkin meninggal yang nggak sempurna itu ya masih membawa sesuatu di luar yang fitrahnya dia sebagai manusia ya kan. Mungkin ada pegangan tak apa itu ya, dan itu berefek bukan hanya ke dia, ke ibu yang memandikan pun itu terkena efeknya ya. Betul. Jadi mungkin Allah menunjukkan tadinya yang saya tidak tahu dengan ceritanya almarhumah ini, dari kejadian itu setelah saya juga nggak mengorek ya, nggak bertanya tadi saya mandi seperti ini, enggak. Ya udah cukup saya tahu dan sudah. Simpen aja. Benar. Tapi keluarga ada yang bercerita. Selalu ada informasi masuk ke ibu walaupun ibu tanpa minta ya. Jadi tahu oh dia begini, oh ini begini. Tapi ibu pendem sendiri ya. Saya pendam sendiri. Begitu. Untuk pembelajaran aja. Wah, ini bro ya nih. Kenapa gua mau undang ibu ini, karena gue yakin banget memang banyak sekali hal-hal yang ibu ini sudah lihat dan ibu rasakan ini bisa dibagikan ke kita, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, karena ya apapun itu kita sebagai manusia nggak perlu lah punya pegangan lu mau sakti lu apa itu nggak penting ya, karena lu mati ya mati aja ya kan. Dan kayak tadi itu mungkin salah satunya, maaf ya, mungkin berdasarkan cerita yang dari tetangga-tetangganya, kalau yang sombong arogan tadi itu seperti itu, ternyata mungkin apa yang di dalam dirinya itu dikeluarkan dengan cara yang mungkin maaf ya bisa dibilang itu mempermalukan dia. Itu aja belum di akhirat ya, masih di dunia sudah di seperti itu kan ya. Sudah diberikan. Jadi wah ini sih bro, ini terutama kalau gue, karena gue orang Islam, jadi gue sangat meyakini bahwasannya memang ya apapun itu yang kita kerjakan pasti ada balasannya sih. Bener bu ya. Dan ibu yang lebih apa ya, lebih menurut saya lebih bisa langsung ngelihat nih perpindahan dari dia ke alam kubur itu kan banyak banget. Mungkin ada yang aneh-aneh itu mungkin ibu, mungkin gak semuanya ibu ceritain sih, mungkin banyak banget bu ya. Nah bu, sebelum kita tutup nih bu nih, ini cerita ibu sih luar biasa. Pesan apa sih yang ibu bisa sampaikan ke para para penonton ini yang nonton kisahnya ibu ini? Pesan saya ya, kita sebagai manusia ciptaan Allah, kita dengan apa adanya, tidak usah dilebih-lebihin. Walaupun Allah ngasih kita kaya, tapi kita akan ingat siapa yang menciptakan kita dan siapa yang memberi kekayaan itu tuh. Nah terus kalau kita memiliki ilmu untuk ilmu yang di luar dari yang ada di agama ya gitu. Kalau ilmu kita kan paling mengaji, membaca Al-Quran dan kebaikan. Tapi kalau ilmu di luar dari itu, kalau mau dipakai tapi jangan ditanam, udah dibuang aja gitu. Jangan dipakai atau ditanam, buang aja. Atau kalau perlu nggak usah lah. Nggak perlu, iya. Nggak usah lebih baik ya. Ya lebih baik nggak usah. Terus jadilah kita manusia yang rendah diri, tidak sombong, saling bersosialisasi yang baik. Karena kalau ada apa-apa, tetangga juga yang akan membantu kita. Orang pertama yang nolong kita tetangga. Betul, karena pesan saya seperti itu. Banyak-banyakin ibadah, amal yang baik untuk akhirat kita. Kelak kita akan dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Allah Ta'ala. Wah, ya, luar biasa Bu nih. Luar biasa. Dan intinya sih kita sekaya apapun kita, segimanapun kita kembali nggak bawa apa-apa ya Bu ya. Tuh, bahkan uang 50 perak pun nggak kita bawa. Ya kan, kita cuma bukain kakaknya kan Bu. Nah, oke brother, tapi kisah paling ini ya buat gue sih, kita nggak harus selalu horor-hororan, tapi buat gue kadang kita ada kisah-kisah yang buat kita tuh inget ya, kalau kita itu termasuk gue sendiri nih, kalau gue gini, gue takut bro. Gue sih takut banget ini, karena banyak banget dosa gue yang masih, waduh kacau deh. Oke deh Ibu, ini mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini berguna ya buat yang pada nonton. Ya artinya kita di sini menceritakan ini bukan ingin membuka aib seseorang, tapi kita menjadikan ini sebuah pembelajaran buat kita yang masih hidup supaya ya kita kembali lebih baik dari apa yang pernah Ibu lihat ya. Betul. Oke deh Ibu, sebelumnya Bu, makasih banget Ibu ya. Sama-sama. Sedih. Saya dan siapa sih? Tia. Oh Ibu Tia. Maklum.
Gue Arfi dan Ibu Tia undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.